Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa Perlia Wahyudi dengan NIM H23103881. Oke, pada video kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial terkait bagaimana cara menggunakan website atau aplikasi Edu AID AI yang dapat digunakan guru untuk membuat sebuah perencanaan pembelajaran, worksheet atau lembar kerja, serta game-games edukasi yang bisa dimanfaatkan atau dijadikan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Oke, maka dari itu kita langsung ke videonya aja. Oke, setelah Google Chrome-nya terbuka, nah di sini kita akan langsung saja mencari website atau aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, di sini aku akan menggunakan EduAID AI. Nah, setelah tampilan pencariannya muncul, kita akan memilih pilihan yang pertama. Di sini ada AI Tools for Teachers atau EduAID. Kita pilih yang ada logo berwarna orange seperti ini. Setelah terbuka EduAID-nya, maka tampilan awal yang akan kita lihat adalah seperti ini. Nah, jika kita belum memiliki akun, kita bisa membuat akunnya terlebih dahulu. Kita bisa klik langsung masuk atau bisa juga mengklik mulai gratis. Nah, karena sebelumnya aku sudah membuat akun terlebih dahulu, jadi ketika aku mengklik mulai gratis ataupun masuk, maka aku akan langsung masuk ke dashboard atau tampilan utama pada EduAID AI ini. Nah, tetapi jika kalian belum memiliki akun, maka kalian bisa menglogin atau membuat akun terlebih dahulu hanya dengan memasukkan email atau melanjutkannya dengan email akun Google kalian. Nah, pada dashboard EduAID ini, di sini kita bisa melihat beberapa tools atau alat yang dapat guru gunakan untuk merancang sebuah pembelajaran, membuat worksheet atau lembar kerja, lalu membuat permainan edukasi, sehingga tools atau alat untuk membuat penilaian. Nah, di sini aku akan mencontohkan bagaimana cara guru atau kita calon guru jika ingin membuat perencanaan pelajaran menggunakan website ini. Di sini kita bisa langsung klik saja perencanaan pelajaran. Nah, setelah kita klik perencanaan pelajaran tadi, di sini ada beberapa model pembelajaran yang dapat kita gunakan sebagai referensi. Nah, di sini ada sekiranya 80 plus untuk model pembelajaran yang bisa kita gunakan. Karena nah, sebagai contoh, aku di sini akan memilih rencana pelajaran yang Montessori. Nah, setelah kita klik model pembelajarannya, di sini akan langsung muncul tujuan pembelajaran apa yang akan kita tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai nantinya kepada siswa. Harapan apa sih yang diharapkan guru agar siswanya terhadap siswanya setelah melakukan pembelajaran tersebut. Nah, sebagai contoh di sini aku akan menuliskan tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu memahami atau siswa dapat memahami konsep dari bilangan pecahan campuran. Nah, setelah tujuan pembelajaran ditulis atau diisi, kita bisa langsung mengisi topik atau gagasan utama yang akan kita pelajari pada pembelajaran tersebut. Karena tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami konsep bilangan pecahan campuran, maka topik atau gagasan utama pada pembelajarannya yaitu bilangan pecahan campuran. Lalu setelah itu di sini kita bisa menyesuaikan tingkatan kelas yang akan kita ajarkan.
Sini aku ngambil yang kelas 3. Nah, setelah itu kita pilih yang menghasilkan. Oke, setelah Edu AIDE ini menghasilkan perencanaan pembelajaran yang akan kita buat. Nah, sebelumnya di sini pada dasarnya website Edu AIDE ini menggunakan bahasa Inggris. Dan karena sebelumnya itu aku menggunakan bahasa Indonesia, itu tuh disebabkan aku meng-setup atau meng-setting terlebih dahulu bahasanya yang tadinya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Akan tetapi karena pada dasarnya Edu AIDE ini menggunakan bahasa Inggris, jadi hasil yang dihasilkannya pun akan berbentuk dalam bahasa Inggris. Nah, jika kita ingin mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia, di sini kita bisa memblok terlebih dahulu hasil perencanaan pembelajaran ini. Lalu kita copy. Setelah itu kita bisa mentranslatekan ini ke ChatGPT. Oke, di sini kita buka ChatGPT. Nah, pada ChatGPT kita akan meminta tolong atau menuliskan di sini tolong translate perencanaan pembelajaran ini ke bahasa Indonesia. Lalu kita paste dari apa yang udah kita copy tadi. Dan setelah itu kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. ChatGPT membantu kita atau memudahkan kita juga dalam mentranslatekan dari perencanaan pembelajaran yang kita sudah buat sebelumnya di website Edu AIDE ini. Nah, sebenarnya sama aja isinya, hanya saja bahasanya yang dirubah. Setelah itu, nah di sini sudah jadi perencanaan pembelajarannya. Oke, selain perencanaan pembelajaran, di sini juga aku akan memberikan contoh tutorial untuk bagaimana guru membuat lembar kerja atau worksheet dalam pembelajaran. Nah, di sini kita bisa langsung aja klik lembar kerjanya. Nah, selain perencanaan pembelajaran, dalam lembar kerja juga di sini ada beberapa desain atau beberapa aspek, beberapa model worksheet yang dapat kita gunakan. Yang pertama ini ada lembar kerja tambahan, lalu ada lembar kerja latihan menulis tangan, lembar kerja jawaban singkat, serta lembar kerja penguasaan kosakata. Karena di sini tidak ada yang spesifik menunjukkan bahwa ini adalah bisa untuk sebuah mata pelajaran matematika, jadi di sini aku akan membuat worksheet atau lembar kerjanya itu menggunakan ini untuk lembar kerja tambahan. Nah, setelah itu sama seperti kita akan membuat perencanaan pembelajaran, di sini kita perlu menyusun atau mengisi terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Sini sama seperti tadi, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami konsep pecahan, konsep bilangan, pecahan, campur. Lalu topik atau gagasannya juga sama. Di sini kita akan isi dengan bilangan, pecahan, campuran. Nah, setelah itu karena tadi kita menggunakan tingkatan kelas 3, maka di sini juga kita sesuaikan dengan tingkatan kelas 3. Lalu kita klik yang menghasilkan. Nah, di sini lembar kerja atau worksheetnya
sudah muncul atau sudah dihasilkan. Nah, dalam lomba kerja ini uh, ada beberapa jenis soal. Yang pertama ini ada multiple choice atau pilihan ganda, lalu yang kedua juga ada matching terms atau mencocokkan. Nah, lalu yang di sini juga yang ketiga ada jenis soal true or false, jadi benar atau salah. Lalu di sini juga ada soal esai dan semacamnya. Nah, ini juga sama karena karena di sini yang dihasilkan itu menggunakan bahasa Inggris. Jika kita ingin mengubahnya atau mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengcopy atau memblok terlebih dahulu semua soal ini, lalu kita copy dan kita pindahkan ke ChatGPT untuk dia membantu kita dalam mentranslatekan workshop atau bekerja yang udah kita buat tadi. Nah, di sini kita tulis tolong ubah atau translatekan lembar kerja ini ke dalam bahasa Indonesia. Lalu kita paste. Nah, di sini GPT akan membantu kita dalam mentranslatekan lembar kerja yang udah kita buat sebelumnya. Oke, jadi itu video tutorial cara menggunakan website EduAid AI dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua bisa mengikutinya dengan baik. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.